Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation yang malam ini mencoba menakar kualitas demokrasi di Indonesia. Dan kita tahu tentunya ya Mas Anies bahwa setiap negara itu memiliki arah dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. Dan itu bukan sesuatu yang datang dari langit, harus ada pesan ideologis di dalamnya. Dan untuk Indonesia sendiri, mau dibawa kemanakah sistem pemerintahan yang demokratis ini? Apakah kita mengarah ke sistem yang lebih liberal atau malah balik ke sosialis? Kita akan kembali membahasnya di segmen ini. Saya ke Mas Cecep lagi. Mas Cecep, kita tuh kiblatnya ke barat atau ke timur sebenarnya Indonesia ini? Kiblatnya kemana ya? Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang demokrasi, sebenarnya kita bicara dalam konteks ide liberal ya. Ide liberal dalam wajah ekonomi itu kapitalisme, dalam wajah politik itu demokrasi. Jadi sebenarnya ide-ide demokrasi ini lahir dari barat ya awalnya. Nah kemudian ketika mau dibawa kemana ini? Tapi kan prosesnya adalah dalam undang-undang dasar kita itu spiritnya spirit sosialisme, sosialisme demokrasi. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya belakangan di bagian mana Mas Cecep yang menyiratkan bahwa kita tuh spiritnya sosialis? Ya kita bisa lihat dalam masalah ekonomi misalnya ya, hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara dan seterusnya. Itu kan bagaimana peran negara itu kuat sebenarnya, welfare state ya, negara kesejahteraan. Nah tapi mungkin sekarang akhirnya kita nggak bisa ada konteks globalisasi. Dalam konteks globalisasi akhirnya apa? Ide-ide global ini kan akhirnya ide-ide liberalisme itu diadaptasi oleh pemerintah, oleh rezim. Nah disinilah kemudian akhirnya pemerintah mengadopsi nilai-nilai itu dalam kebijakan yang dibuatnya. Akhirnya dalam basis sosial welfare ya di undang-undang dasarnya, tapi kemudian dalam praktiknya diadaptasi dengan ide-ide kebijakan liberal. Nah, kedepannya sendiri saya kira ya kita ngelihat dari indikator-indikator demokrasi itu tentu dari barat akhirnya kan mengacunya ke sana. Bagaimana dalam tahap konsolidasi demokrasi seperti sekarang ini misalnya, kita lihat tahapan paling awal ya konsolidasi struktural. Kita apa sih indikatornya itu lahirnya ya, berdirinya bangunan-bangunan politik. Ya kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya Komisi Yudisial dan seterusnya. Nah, yang kita butuhkan setelah konsolidasi struktural ini adalah perubahan baik itu keterwakilan maupun nilai ya kultur. Nah ini yang harus kita Kalau Anda melihat dan dicocokkan dengan kultur Indonesia sendiri, sebenarnya bangsa Indonesia ini lebih cocok yang sosialis atau yang lebih liberal? Kalau kita lihat praktiknya sebenarnya ya dari masa Presiden Soekarno atau Soeharto, bangsa ini ya, saya kira ini butuh strong leadership tapi transparan. Kalau Mas Doni melihatnya, yang belum ada nih, yang kurang ditampilkan atau dimunculkan oleh partai-partai yang ada sekarang ini? Kalau kita bicara ideologi harus apa ya, kita lihat saja konstitusi ya. Saya dikatakan konstitusi kita semangatnya sosialistis, saya setuju. Ya, saya kira semua pendiri bangsa itu menolak individualisme. Hanya seorang Hatta yang menyelamatkan individualisme dan masuknya dalam konstitusi dalam bentuk kebebasan berserikat. Tapi Soekarno, semua Syahrir itu they are all socialist menurut hemat saya. Dan mereka berpendapat, saya kira tanpa demokrasi ekonomi tidak ada demokrasi politik. Seorang buruh bisa menjatuhkan Perdana Menteri, tapi keesokannya jadi pecat dari perusahaan. Jadi saya mengutip filsuf Italia, Bobbio mengatakan, bukan demokratisasi tidak diukur bukan dari jumlah orang yang punya hak demokratis, tapi seberapa banyak konteks-konteks di luar politik, keluarga, institusi korporasi dan lain sebagainya, di mana hak demokrasi itu dinikmati, dieksersis, gitu ya. Jadi demokrasi politik harus disertai juga demokratisasi of society, demokrasi masyarakat, keluarga, agama, kemudian korporasi, itu juga harus mengalami demokratisasi. Karena kalau tidak percuma saja begitu ya. Anda melihat pemerintahan yang sekarang ini sudah mempunyai mix yang tepat tidak dalam resep demokrasi ini? Apakah ada sistem sosialis yang cukup untuk menandingi sistem demokrasinya? Anda melihat sudah tepat belum ukurannya? Ya, kalau saya boleh menilai begini, bahwa saya tidak bicara rejim dulu ya. Dulu Soeharto, dia kan kita bisa sebut sebagai leaders yang tidak dipilih secara demokratis, begitu ya, atau demokrasi tapi dalam tanda kutip. Tapi kebijakannya menarik. Ada posyandu, ya, ada kemitraan pengusaha menengah dan pengusaha kecil, begitu ya. Ada kebijakan menurut hemat saya sangat sosialistis, begitu. Artinya outputnya itu kok baik, gitu.
Tapi kan lalu kita tidak bisa akhirnya menilai secara sepihak ya, hanya melihat ya kemakmuran oke, dan lain sebagainya. Tapi proses pemilihannya tidak demokratis. Jadi menurut hemat saya, democratically elected leaders itu punya semacam mission sacre gitu ya, punya misi suci untuk tentu saja mengembangkan demokrasi itu sendiri melalui ya reform, institutional reform, bureaucratic reform dan lain sebagainya, sehingga policy-policy yang dia keluarkan itu tentu saja berdasarkan sebuah mesin yang bekerja secara sempurna. Itu pertama. Yang kedua adalah dia harus punya ideas ya. Di sini pentingnya ideologi. Karena 32 tahun kita deideologisasi, maka ideologi menjadi satu hal yang baru ya. Kalau kita mendengar sosialisme lalu yang di kepala kita adalah komunisme, padahal two different ideology gitu ya. Kita bicara liberalisme lalu seolah di kepala kita itu kapitalisme, padahal ya itu bisa dipisahkan gitu. Nah, karena kita belum biasa dengan ini ya, akhirnya semua political leaders speak the same language. Mereka bicara bahasa yang sama. Semuanya ingin memakmurkan. Tapi dengan apa? Apakah dengan privatisasi, pembatasan privatisasi, anti privatisasi? Ini spektrum yang menjelaskan betul ideologi yang berbeda. Dan apa sebenarnya dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan jalannya demokrasi yang sudah bertahun-tahun ini? Kita akan coba cari jawabannya di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Save Our Nation kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh